Kami Ya, persilakan. Ya. tanggal tanggal 11 Juni kemarin kan suami teh pulang dari luar kota. Itu kan merasa demam badannya. Nah, pas waktu itu teh pulang malam, dia tuh pas pulang saya tuh langsung dia tuh kan kepala pusing. Saya tuh langsung pakein dia udah mandi beres, oh saya pasangin di kepala, di leher gitu kan. Nah, dalam 15 menit lah pusingnya udah hilang. Tapi dia tuh masih badan masih panas. Nah, setelah itu kan itu bilang, udah mami jangan tidur sama papi katanya. Terus tapi saya teh udahlah saya tidur barengan kan. Cuman semalam itu tuh saya pakai masker dan kartu di masker ditaruh. Jadi selama semalaman saya tuh pakai masker. Nah, pas waktu besoknya hari Sabtu, kan waktu itu hari Jumat ya. Pas Sabtu tuh dia di swab. Tadinya mau dia aja yang di swab, ternyata positif. Nah, setelah positif, saya kan takut juga kan. Jadi akhirnya saya juga di swab, tapi saya negatif. Setelah itu langsung isoman lah ya. Dia langsung naik ke lantai 3, saya di lantai 2. Nah, tapi dari sejak situ dia tuh sebelumnya memang udah pakai siok di badan. Saya udah di singletnya dia saya udah jahit-jahit sih beberapa. Kan biasanya dia pakai sabuk, tapi pakai ini di perut. Terus yang di leher pasti pakai satu dia tuh gitu. Pokoknya minimum 6 lah di badan dia, tapi dia masih kena. Nah, pas waktu kejadian positif COVID, itu kan ada bawaannya asma. Nah, yang saya takutin tuh itu satu asmanya. Nah, karena kan kalau tahu sendiri kalau asma kan kalau sesak orang kan lebih parah ya. Tapi saya tuh ngomong ada sesak nggak? Nggak ada. Jadi selama COVID itu berlangsung, saya sampai berapa kali tanya sesak nggak? Nggak. Dadanya sakit nggak? Nggak. Karena saya tempelin sampai 10 biji di badan, di dada 5, di belakang satu, terus ditambah lagi di masker. Total pokoknya ada 10 aja. Nah, sampai sampai dia beres tuntas COVID-nya negatif tanggal 26 dicek, itu dia ngerasa badannya enggak sama sekali tidak sakit dan tidak sesak. Padahal sampai dia bilang ngomong gini, kenapa ya saturasinya bisa turun, bisa kadang 76, 82, 88. Waduh. Nah, saya tuh eh, sampai punya pakai 8 oksigen di rumah, jujur. Nah, sampai dia tuh ngomong kenapa ya badan tuh udah sesak tapi saturasi kenapa turun terus. Nah, sampai akhirnya kan waktu hari keberapa saya bilang Bu Ida, Bu Ida ini gimana? Tahu tuh di pergelangan tangan 3 jam, jadi saya pasangin, saya jahit, langsung saya pasangin di kanan kiri di nadinya ya. Nah, dari sejak situ tuh udah mulai naik dari 88 tuh bisa 92, 94 kayak gitu. Nah, cuman yang saya eh, pengalaman saya sampai sekarang kalau saya keluar itu di masker dipakein satu kartu siok. Jadi saya kartu siok kan kalau langsung ke mulut tuh kadang kan basah gitu kan. Jadi saya jahit satu kain lagi dimasukin terus pakein masker. Jadi napasnya tuh ada di kain situ gitu kan. Nah, dari saya ngurus suami tanpa APD, tanpa sarung tangan jujur. Saya ngurus semua sendiri, tapi puji Tuhan saya kena sama sekali. Sampai sekarang saya negatif karena apa? Karena saya sering pakai kartu di masker. Jadi waktu ngelayanin dia, lagi ngurus dia, semua saya tetap pakai yang di masker. Kartu itu kunci utama karena kan virus lewat udara, lewat hidung kan ya, sama mulut itu aja. Nah, eh, pengalaman saya sih itu yang saya tahu kenapa ditaruh di dada dia ngerasa badan juga nggak sakit karena setelah suami saya tuh kurang lebih 3-4 hari kemudian teman saya kena dia tuh badannya kayak gebukin gitu. Nah, sampai akhirnya teman saya kena 2 hari kemudian istrinya, 2 hari kemudian anaknya bisa satu rumah tigaan kena. Saya juga sampai bingung, kok kayak gini padahal saya udah padahal ngurus sendiri tanpa APD, tanpa sarung tangan gitu kan.
Nah, sampai kata orang kan jangan dekat-dekat, yang mau dekat-dekat gimana kan harus ngasih obat juga kan dekat sebetulnya. Nah, yang saya takutin yang asmanya atau sampai sesek tuh nggak terjadi karena kataku sih perlindungan siok yang di badan tuh ada sampai 5 keping tuh yang ngebantu sampai dia nggak begitu sesak gitu aja. Luar biasa. Luar biasa. Terima kasih Bu Lendi atas testimoninya yang sangat luar biasa. Saya pun juga demikian. Kalau saya terpaksa keluar, siap satu di sini, satu di dada, satu di hidung ya. Saya terpaksa. Tadi saya harus ke pasar ya. Kalau untuk ya itu bagus, masker seperti yang disampaikan taruh di Zeok taruh di masker bagus. Kan kendalanya memang kadang keringetan ya di bagian hidung mulut ya. Itu kalau saya sukanya maskernya kan di double, masker yang medis kan yang murah tuh sekarang cuma satu box cuma belasan ribu lah ya, kita ngomong yang murah ya, nggak usah ngomong yang mahal. Belasan ribu, isinya kan 50, itu kan saya double pakainya. Nah itu di lapisan kedua masker sioknya ditaruh di lapisan kedua, jadi nggak langsung jadi ke hidung, tapi jadi tapi di lapisan yang kesatunya lagi. Nah kita kan kadang males jahit, jadi agak repot kalau jahit-jahit, jadi maskernya double, jadi yang keringetan kan yang di depan aja, yang masker yang menyentuh langsung. Tapi fungsi zeoknya kan masih dapat. Jadi intinya pakai masker pertama, baru siok, baru masker kedua begitu ya? Iya. Oh, saya tadi saya selama ini di dalam hidung gitu kan? Ya itu keringetan. Langsung di dalam hidung gitu kan? Keringetan. Terus kalau yang lebih bagus lagi kalau memang yang punya kaos ya, kaos yang seperti Pak Jun pakai atau saya, kaos itu ya, yang bisa isi 10. Nah kalau kita pakai 6 ya isi aja di depan 3, belakang 3. Kalau kaos itu udah pasti seharian pakainya. Jadi kaosnya mesti 2. Nanti malam tidur ganti kaos, waktu tidur pakai lagi. Kalau kalung, kalau kita sampai 6 kalung begini kan ribet. Kalau di kaos ya praktis. Pulang rumah ganti kaos lagi yang model yang sama, dipakai lagi buat tidur sampai besok pagi lagi. Itu mungkin kalau untuk cowok mungkin Mas Anton. Kalau cewek bisa diselipin di BH. Nah, masukin bra. Iya, diselipin di bra, jadi bra atas, bra bawah gitu kan. Berarti kan 4 itu sama aja. Adik saya suruh gitu. Kemarin saya praktekin, bisa kamu nih, saya contohin, saya kasih contoh. Saya pasang di bra, saya foto, saya video call, ini caranya seperti ini, saya bilang begitu. Di bra bisa pakai 4 dong. Dua di kiri, 2 di kanan. 2 atas, 2 bawah gitu kan ya. 2 atas, 2 bawah, 1 tenggorokan bisa sambil pakai slayer gitu kan, 1 di masker gitu. Makasih Bu Ledis sudah berbagi malam ini. Kalau cewek, kalau cowok kan nggak mungkin. Jadi mesti pakai kaos. Jadi salah satunya kunci berhasilnya Bu Ledis melewati masa-masa krisis ini adalah memang saya anjurkan untuk sabar. Selalu kalau ada dia report saya, selalu saya sabar Bu, tenang. Jadi kuncinya juga ada kesabaran. Iya. Jadi dia bisa melewati masa-masa krisis itu luar biasa. Ya, jangan panik ya Bu Bona. Jangan panik ya, karena semua bisa kita bisa menata kehidupan lebih baik kalau kita tenang. Jadi setiap ada report dari Bu Lendi, selalu saya support dengan baik, tenang, sabar, gitu. Pasti saya kasih garansi pasti gitu loh waktu itu, sehingga optimismenya tumbuh dengan kuat gitu loh. Nah, ternyata bisa dilewati krisis yang berat ini sehat. Sampai negatif itu. Nah nanti dari Rumah Sakit Buruminus rekan saya akan saya undang untuk testimoni bagaimana dia satu ruangan itu hampir semua terpapar, kan tahu sendiri ya rumah sakit sekarang penuh dengan virus. Nah dia sendiri nggak kena gitu loh. Nah nanti akan saya undang untuk testimoni, semua di swab
semua pada tumbang. Nah dia masih di swab sampai sekarang masih apa namanya masih Negatif, terus, negatif. masih terus aktif bekerja karena teman-temannya sudah isoman, udah di rumah gitu. Itu. juga kan Bu hampir 2 kali masuk rumah sakit gagal kan. Udah 2 kali dua kali pesan lewat petinggi-petinggi rumah sakit juga nggak dapat ruangan. Saya anjurkan udah di rumah saja. Tapi Bu sudah drop ya, pasang di nadi. Saya terinspirasi untuk di nadi itu ketika itu karena oksigen sudah drop kayak gitu. Pasang di nadi, sorenya sudah naik gitu. Jadi memang perlu ada teman juga yang saling menguatkan ya. Iya. Masa pandemi ini ada teman kita yang bisa memberikan kita ketenangan. Kadang-kadang kan orang kan banyak yang panik ya. Gitu. Betul. Bisa memberikan sesuatu yang buat dia gitu melewati masa-masa krisis. Ya. Saya langsung garansi pasti nggak apa namanya pasti sembuh, saya bilang gitu ke Bu Lendis. Yakin gitu, karena semua berawal dari kita. Seperti yang saya alami juga, saya 1 minggu itu ketemu orang-orang yang terpapar gitu loh. Khawatir ada, tapi ngapain? Oke lah, kita sudah ketemu, mau diapain? Ngapa saya disesali? Saya bilang kita lewati, mari kita sama-sama happy. Ya saya kan segitu gitu. Itu pun saya masih bisa ketawa sama si Bapak. Ya kita siapkan dengan namanya minum yang bernutrisi, makanan yang bergizi, ditingkatkan lebih pagi. Lebih banyak lagi porsi makanan sampai badan saya juga naik. Nggak apa-apa, it's okay. Saya bilang sama Bapak, nggak usah takut. Tapi Bapak itu lebih cepat panik langsung ke puskesmas untuk swab. Ternyata kan 2 hari kita jadi kita nggak apa-apa. Panik sampai mencret Pak. 5 hari saya mencret terus. Karena asam lambung mungkin naik ya. Jadi ya. Dan memang kita ini apa Pak Usut monggo. Dengan keyakinan saya buka lagi 2 box lagi. Saya buka 2 box langsung malam itu karena dia Sabtu sorenya itu merasa nggak enak, langsung ke puskesmas. Saya kan punya rasi oksigen gitu ya alatnya. Dia bolak-balik nyepur, saya bilang nggak usah diukur-ukur, saya bilang itu, dia tidur aja. Saya buka 2 box, besok pagi pergi, itu Sabtu sore ya, Minggu dia tiduran terus, saya doping makanan, Senin dokter negatif, Selasa sudah bisa kerja lagi, udah jalan lagi kami gitu. Artinya semua bisa kita lalui asal tenang gitu, nggak usah terlalu apa ya. Orang banyak tingkat kepanikan membunuh dia gitu loh, tingkat kepanikan. Hormon kortisolnya itu naik. Jadi itu yang paling. Terima kasih Bu Lendi sudah bertestimoni. Mungkin ada lagi yang ingin bertestimoni?